Bertubuh imut dengan mata besar menjadi ciri unik yang dimiliki kukang. Salah satu hewan primata yang hidup di hutan-hutan di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Namun kukang ternyata bukanlah hewan yang menggemaskan seperti yang kita lihat dari ciri fisiknya. Kukang adalah hewan yang kontradiksi. Meski fisiknya tampak imut dan bermata besar, tetapi hewan ini juga beracun, bahkan mematikan. Sedikitnya ada 8 spesies kukang yang telah diketahui, termasuk diantaranya kukang Sunda, kukang kerdil, dan kukang bengal. Kesemuanya dari spesies kukang, saat ini populasinya mengalami penurunan. Kukang adalah salah satu satwa primata yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990. Slow loris atau kukang yang bernama Latin Ichthyosebus caucang adalah hewan yang masuk dalam daftar International Union for Conservation of Nature dengan status rentan punah. Termasuk ke dalam hewan yang rentan punah, ancaman terbesar lain yang dihadapi kukang adalah hilangnya habitat alami mereka secara signifikan serta perburuan. Alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian, perkebunan, perumahan, kawasan industri menyebabkan kukang dapat kehilangan tempat tinggal atau habitat mereka, serta sumber makanan. Selain habitat kukang yang terancam alih fungsi lahan, perburuan liar kukang juga turut andil memberikan ancaman besar bagi primata ini, sebab kukang seringkali diburu untuk diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan di berbagai daerah di Indonesia. Kukang adalah jenis primata yang gerakannya lambat. Warna rambutnya beragam dari kelabu keputihan, kecoklatan hingga kehitam-hitaman. Pada punggung terdapat garis coklat melintang dari belakang hingga dahi, lalu bercabang ke dasar telinga dan mata. Dari 8 spesies kukang yang masih ada, 6 diantaranya terdapat di Indonesia, yakni di Pulau-Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kukang memiliki penampilan yang lucu dan menggemaskan, sehingga banyak masyarakat umum yang gemar menjadikan primata ini sebagai hewan peliharaan. Karenanya semua jenis kukang ini telah terancam oleh kepunahan. Kukang telah dilindungi oleh hukum Indonesia sehingga memperdagangkannya tergolong melanggar hukum, ilegal, dan kriminal. Kukang adalah primata bertubuh kecil, kekar, dan berekor sangat pendek. Kepalanya bulat, moncongnya meruncing, dan matanya besar. Rambut tubuhnya halus dan lebat. Pola warnanya berbeda-beda menurut spesies sehingga digunakan pula untuk identifikasi. Namun pada umumnya bervariasi dari coklat kelabu pucat hingga warna tangguli. Di malam hari matanya memantulkan cahaya obor dengan jelas. Kukang memanjat dan bergerak di antara ranting dan cabang pohon dengan perlahan-lahan dan hati-hati, hampir tidak pernah melompat. Tangan dan kakinya hampir sama panjang, serta cukup panjang sehingga kukang dapat merentangkan tubuhnya dan berputar untuk meraih ranting yang bertetangga. Tangan dan kaki itu telah mengalami adaptasi sedemikian rupa sehingga mampu memegang erat rantingan dalam jangka waktu cukup lama tanpa membuat kukang kelelahan. Gigitan kukang dikenal berbisa, suatu kemampuan yang jarang terdapat di kalangan mamalia, namun khas pada kelompok primata rosid. Bisa tersebut didapat kukang dengan menjelati sejenis kelenjar di lengannya. Bisa pada cairan kelenjar itu diaktifkan tatkala bercampur dengan ludah.
Gigitan berbisa itu digunakan untuk membuat jera pemangsa dan juga untuk melindungi bayinya dengan menyapukannya pada rambut tubuh anaknya. Sekresi kelenjar lengannya terutama mengandung zat semacam alergen yang dihasilkan kucing yang kemudian diperkuat dengan komposisi kimiawi yang didapat kukang dari makanannya di alam liar. Pemangsa alami kukang yang tercatat diantaranya adalah ular, elang brontok, dan orangutan. Meskipun diduga jenis-jenis kucing musang dan beruang madu juga turut memangsanya. Kukang menyebar di wilayah-wilayah yang beriklim tropis dan ugahari. Habitat kukang terutama meliputi hutan-hutan hujan primer dan sekunder, rumpun-rumpun bambu, dan juga hutan-hutan mangrove. Di Indonesia, kukang sudah dilindungi sejak tahun 1973 dengan keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Februari 1973 nomor 66 /KPTS /UM /2 /1973. Dengan adanya peraturan tersebut, maka semua jenis kukang yang ada di Indonesia telah dilindungi. Pemanfaatan kukang selain diperdagangkan untuk hewan peliharaan, juga dimanfaatkan untuk media mistis. Tulangnya dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk merusak ketentraman dalam rumah tangga bagi sebagian besar orang di Sumatera dan Jawa. Tulang kukang juga bisa dijadikan media yang ampuh untuk melakukan serangan secara mistis, yaitu terutama pada persaingan usaha. Dan kukang yang masih hidup dipercaya tidak baik untuk dipelihara karena dianggap sebagai hewan yang menjadi media atau inang bagi makhluk gaib. Hanya sayangnya kepercayaan ini seringkali sudah tidak dikenal oleh generasi masa kini. Selain diperdagangkan di dalam negeri, kukang juga diselundupkan ke luar negeri. Kukang telah dilindungi oleh hukum Indonesia sehingga perdagangannya adalah ilegal dan kriminal. Meski telah dilindungi, faktanya perdagangan kukang masih banyak terjadi. Kukang merupakan primata yang masuk dalam golongan primata primitif nocturnal, yaitu sejenis hewan yang lebih banyak beraktivitas ketika malam hari dan tertidur di siang hari. Luka akibat gigitan kukang sangat menyakitkan. Penyembuhannya lambat disebabkan pembengkakan, terasa kebas, bernanah, dan meninggalkan bekas luka. Bisa yang tersebar di darah manusia dapat menyebabkan kejang-kejang, demam, alergi, shock anafilaksis, ruam gatal, penurunan tekanan darah, serta pingsan. Meski tentu tidak semua orang akan mengalami reaksi yang sama. Reaksi ini tergantung kondisi tubuh orang yang tergigit saat itu. Kukang bukanlah hewan yang agresif. Hewan ini baru bereaksi jika diganggu dan jarang sekali terjadi kasus digigit oleh kukang. Kukang merupakan mamalia arboreal. Artinya mereka menghabiskan sebagian besar waktu hidup di antara dahan pohon, khususnya di bagian kanopi di hutan hujan. Hal lain yang membuat kita penasaran terhadap kukang adalah gerakannya yang lamban. Ini bisa dilihat dari cara jalannya yang santai kala melingkar di cabang pohon, serta saat ia mengunyah makanan yang begitu pelan. Meski pemalu dan terkesan santai, namun tidak sembarang waktu kita dapat melihat kukang. Pasalnya kukang merupakan satwa nokturnal alias aktif di malam hari, sehingga ia akan tidur pula saat fajar menyingsing dan bangun kala petang menjelang. Saat malam, kukang beraksi mencari makan atau bermain. Kukang merupakan satwa pintar. Ini terlihat dari caranya memakan buah-buahan yang hanya ia makan daging buahnya saja, sementara kulit dan biji buahnya dibuang.
Buah-buahan yang disukai kukang adalah buah yang benar-benar matang dan tentunya manis di lidah. Kukang memiliki tubuh yang lentur. Ia bisa meliuk di cabang pohon, bahkan bergelantungan berbalik. Saat tidur, kukang menggulung tubuhnya bagaikan bola dengan kepala ditekuk dan disembunyikan pada bagian lutut. Posisi menggulung ini merupakan bentuk menahan diri dari musuh yang mengintainya kala tidur, sehingga kukang akan tidur di cabang pohon yang tinggi dan benar-benar aman.